Jadi sering saya sampaikan, Bapak Ibu kalau Anda mau sehat ya, maka pesan saya 3 deh, 4 optimalnya atau idealnya. Kalau di list apa saja, kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka pertama, sekarang kan tren tuh misalkan bahasa anti-aging katakanlah ya. Anti-aging itu ya slowing down aging lah ya, dia memperlama penuaan meskipun ya pasti mati juga ya. Tapi maksud saya itu dia slowing down aging itu ternyata kalau Anda lihat salah satu dokumenter di TV itu tentang negara-negara yang atau kota-kota yang dia punya usia harapan hidup itu tinggi, salah satunya itu di Okinawa. Baik, saya ceritain Okinawa. Okinawa itu ada video dokumenter saya lihat, ada ibu-ibu lah, nenek-nenek umur 80 tahun, 90 tahun, dia masih bisa masukkan benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Tanpa kacamata. 90 tahun masukin nama dia, tanpa kacamata. Dan ternyata Okinawa itu Bu sekalian, salah satu yang menarik itu adalah tinggi sekali konsumsi kunyitnya. Kunyit. Jadi mereka sangat dekat dengan kunyit. Teh kunyit, apa kunyit, semua kunyit gitu kan. Bahkan asinan kunyit juga ada. Karena kunyit merupakan salah satu anti-aging yang paling bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Di situ disebutkan dalam dokumenter itu bahwa mereka sangat tinggi. Jadi kalau ditanya rahasia mereka itu hidup sehat kayak apa? Ternyata mereka banyak sekali atau tingkat konsumsi ubinya, terutama ubi ungu. Nah, ubi ungu kan biasa banyak tuh di mana tuh di Tawangmangu ya, Tawangmangu. Tapi jadiin keripik sama kita kan, jadiin keripik. Padahal ubi ungu itu salah satu apa ya? Kalau buat buat perempuan juga bagus, buat kita laki-laki juga bagus. Sebenarnya seratnya ya, prebiotiknya, mungkin asam lemak rantai pendeknya, macam-macam lah situ tuh banyak sekali di umbi-umbian tadi, gitu. Jadi sebenarnya kaidah-kaidah sederhana begini Bapak Ibu sekalian ya yang ada di berbagai kota tadi itu sebenarnya mungkin boleh saya sampaikan ya, ada semua di Indonesia, ada semua. Cuman tadi khutuat, khutuatnya luar biasa. Belum lagi kita bicara gula pasir ya, itu Masya Allah. Jadi sering saya sampaikan, Bapak Ibu kalau Anda mau sehat ya, maka pesan saya 3 deh, 4 optimalnya atau idealnya. Kalau di list apa saja, kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka pertama, stoplah makan gula pasir. Ya kalau nggak bisa stop, kurangilah gula pasir. Dalam segala bentuk makanan yang mengandung gula pasir, stop. Itu idealnya. Kenapa gula pasir disuruh stop? Karena itu salah satu, bahkan beberapa ilmuwan juga menyebutkan dia lebih bagus dikategorikan sebagai poison daripada food. Kata mereka begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau mau sehat, stop gula pasir. Nggak tahu nih, di FEB-nya UGM biasa kalau ada camilan buat dosen-dosennya, apa itu camilannya? Padahal kalau dibikin camilan sehat mah banyak ya. Itu ya, pertama. Siap ya? Nah, itu yang pertama. Anda mau sehat. Bagaimana cara latihnya? Nanti saya jelaskan. Karena itu poison. Bahkan ada seorang ahli di Amerika itu dia bikin penelitian dengan tikus. Tikusnya satu dikasih kokain, satu lagi dikasih gula. Subhanallah, kata dia, tikus yang dikasih gula, adiksinya atau kecanduannya, kata dia 20 kali lipat daripada dikasih kokain. Ngeri kan? Gula pasir. Gitu. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua terigu-teriguan. Sekarang yang kita kenal dengan gluten-glutenan. Indonesia adalah negeri non-gluten aslinya, setahu saya. Karena kita nggak banyak kenal dengan gluten yang kayak ada sekarang, terigu-terigu itu. Kita justru malah lebih dekat dengan serat-serat pangan yang sangat baik bagi pencernaan kita, terutama dari sumber umbi-umbian. Ubi jalar, singkong, ubi celembu, apalagi itu ubi rambat, ubi ungu, itu kan non-gluten semua. Ya. Jadi kalau ada orang makan sebulan mungkin singkong rebus, ya, itu kan non-gluten sebenarnya kan. Kemudian ada orang makan sekarang ya bakwan segala macam dengan terigu, ya sudahlah
terigu, plus lagi dengan minyaknya, dengan minyak nabati, terutama minyak sawit tadi, ya sudahlah komplit sudah rusaknya. Itu ya, jadi terigu. Yang ketiga apa? Minyak, ya terutama dari minyak-minyak dari sawit-sawitan itu. Ya, jadi ini itunya, idealnya kalau mau. Satu lagi memang biasa saya sampaikan, coba dikurangi makan nasi gitu kan. Wah, nanti kalau nggak makan nasi gimana? Nah, itu dia, kita kan bisa ngomong kayak gitu kan. Jadi kalau nggak makan nasi gimana? Ya nggak apa-apa, nggak mati kok nggak makan nasi gitu loh. Maka di Jawa itu biasa banyak dikenal sebagai salah satu pangan yang sehat. Misalkan tiwul, tiwul itu Masya Allah gitu kan. Saya itu depan rumah saya, berusaha di daerah Bekasi ini pagi-pagi itu ada ibu-ibu jualan ya bawa gerobak itu kan, bukan gerobak apa, bakul gitu kan. Tiwul, tiwul, gitu. Ini ibu ini pahlawan, saya bilang. Kenapa pahlawan? Dia jual makanan sehat. Dia jualan tiwul, dia jualan apa tuh, getuk-getukan itu gitu kan. Terus sampean yang apa ya? Pokoknya semua non gluten lah gitu kan. Dan saya tahu kalau saya ada makan itu tuh yang saya akan banyakin, salah satunya itu adalah kelapanya. Karena kelapa itu salah satu sumber serat yang sangat baik untuk menguatkan pencernaan kita, memperbaiki BAB kita katakanlah, dan dia sumber lemak yang sehat sebenarnya kelapa. Gitu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4 tadi, itu salah satu, itu kaidah sederhana, saya mungkin sebagian sudah tahu juga, cuma saya remind aja lah gitu kan. Dan yang terakhir ya sebenarnya nasi ya. Jadi kalau Anda tetap pengen makan nasi, nah nasinya Anda kurangi saja mulai sekarang. Sama beras-berasan itu dikurangi ya. Kalaupun Anda tetap pengen makan nasi, ya nasinya Anda tambahkan sedikit dengan minyak-minyakan. Campurin sama VCO, campur sama zaitun, campur sama biji-bijian gitu kan. Atau mungkin campurin rempah-rempah di nasinya supaya nasinya punya serat. Itu dulu paling gampang untuk menjaga ditambah puasa. Jadi yang makanan-makanan tinggi gula dan tidak mengandung minyak-minyak gas ini dikurangi gitu kan. Nanti tubuh akan recovery sendiri bos sekalian. Semudah itu, percayalah saya. Gitu kan. Apalagi Anda tambahkan dengan Masya Allah rimpang-rimpangan tadi. Terus dokter, kan gini kan. Lihat bagaimana kadang-kadang matematika kita tuh selalu bekerja gitu kan. Dengan sangat spektakuler sampai kadang akhirnya kita tuh kadang-kadang saya bilang kebablasan gitu loh. Contoh. Setahu saya ya, kalau kita bicara tentang negeri kita rimpang ya, Indonesia ini kan dengan jahe, kunyit, temulawak, kencur segala macam. Belum pernah juga saya ketemu ada orang yang katakanlah keracunan makan jahe, keracunan makan kunyit, kelebihan dosisnya kan nggak ada. Karena apa? Karena kita juga makan dalam jumlah yang tidak banyak, katakanlah kayak begitu. Tapi ada orang ketakutan luar biasa, dan itu ya satu sisi memang dia bisa boleh dikatakan sebagai fitofarmaka, obat, tapi sisi lain dia juga punya peran sebagai makanan gitu loh. Makanya ada postingan saya kemarin yang suntikan satu makanan dari daerah Makassar namanya Palu Mara, itu kan kunyitnya banyak gitu kan. Kita minum aja airnya, kita nggak tahu berapa gram dia masukkan kunyit, tapi tidak pernah ada cerita keracunan orang makan gitu-gituan. Ini kadang-kadang apa ya, semua dianalogikan dengan bahasa obat-obatan tadi, sehingga akhirnya ya kita juga minum kunyit jahe sejempol, 2 jempol, setelunjuk gitu-gitulah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan kaidah-kaidah kayak begini nih ya, Anda mulai misalkan Anda tidak punya penyakit apapun katakanlah, sering saya sampaikan, setiap hari itu atau mungkin per 2 minggu Anda ubah aja ya. Per 2 minggu boleh atau per 3 hari boleh, ubah tuh yang Anda konsumsi. Hari ini misalkan jahe kunyit, atau besok lagi misalkan serai kencur atau apa gitu kan, Anda campur-campurin aja. Ya. Coba aja lihat nanti apa yang terjadi. Ditambah tadi dengan kaidah tentang Anda memperbaiki tanah tadi dengan dengan 2 hal tadi. Baik itu dengan puasa atau intermittent fasting, kemudian Anda stop yang nggak sehat-sehat termasuk makanan-makanan olahan. Ya. Jadi kalau sudah tubuh kita tuh kita siapkan Bapak sekalian atau mungkin kita kondisikan, maka Masya Allah yang terjadi itu dia udah nggak bisa lagi makan yang aneh-aneh. Ya, nggak bisa. Ya. Contoh makan bolu-bolu yang gulanya tinggi banget gitu kan, nggak bisa. Dia nolak gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau udah fase itu Anda dapatkan Bapak sekarang, maka dia akan recovery sendiri ya, atau dia akan perbaiki dirinya sendiri sebenarnya tubuh kita itu.